Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan menjelajahi 5 hukum bijaksana yang akan merubah cara kita melihat dan menjalani kehidupan. Dari hukum kesabaran yang mengajarkan kita pentingnya konsistensi dalam meraih impian, hingga hukum tabur tuai yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada masa depan. Kita akan mengeksplorasi konsep-konsep ini dengan cara yang mudah dipahami, karena pada akhirnya, apa yang Anda alami di kehidupan saat ini adalah buah dari perbuatan Anda di masa lalu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama adalah hukum kesabaran dan imbalan. Imbalan yang setimpal akan didapatkan oleh mereka yang mau bersabar, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kesabaran adalah kunci utama dalam menjalani proses menuju pencapaian tujuan itu sendiri. Ketika kamu berusaha mencapai sesuatu yang besar, seringkali hasilnya tidak datang dengan cepat. Prosesnya bisa panjang dan penuh dengan tantangan. Namun jika kamu tetap sabar dan terus bekerja keras, hasilnya pasti akan datang. Penting untuk diingat bahwa konsistensi adalah teman terbaikmu dalam perjalanan ini. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil akhir. Terkadang kita terlalu terpaku pada hasil yang ingin kita capai, sehingga kita lupa menikmati dan menghargai prosesnya. Proses itulah yang akan membentuk karakter dan keterampilanmu. Dengan fokus pada proses, kamu akan lebih mampu mengatasi tantangan dan rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Yang kedua adalah hukum kerendahan hati. Apa yang kamu tolak atau jauhi seringkali akan semakin dekat kepadamu dalam kehidupan yang kamu jalani. Untuk dapat mengatasi dan mencari solusi atas setiap masalah yang kamu hadapi, pertama-tama kamu harus mengakui bahwa kamu memang memiliki masalah tersebut. Seringkali ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu menghalangi kita dari menemukan sebuah solusi. Jika kita tidak bisa menerima bahwa ada masalah, bagaimana kita bisa berharap untuk menyelesaikannya? Mengabaikan atau menolak adanya masalah hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Dan ingatlah, kamu tidak bisa mengubah sebuah situasi menjadi lebih baik jika kamu tidak bersedia berdamai dengannya terlebih dahulu. Ketika hal-hal buruk terus terjadi dalam hidupmu dan kamu menolak untuk menerimanya, kamu mulai menciptakan energi negatif dalam dirimu sendiri. Energi negatif ini bisa menghambat kemampuanmu untuk berpikir secara jernih dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Namun saat kamu belajar untuk mengakui bahwa kamu memang sedang menghadapi masalah, kamu akan menyadari bahwa kamu juga memiliki kekuatan untuk menemukan solusi dan memperbaiki keadaan. Mengakui adanya masalah adalah langkah pertama menuju perubahan yang positif. Dengan menerima kenyataan, kamu membuka pintu bagi pemikiran konstruktif dan tindakan yang efektif. Yang ketiga adalah hukum penciptaan. Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Hukum penciptaan mengajarkan bahwa kita adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas hidup kita sendiri. Banyak orang yang cenderung menyalahkan orang lain atas hal-hal buruk yang menimpa mereka, daripada bertanggung jawab dan berjuang untuk mengubah nasib mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa kamu tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu sesuatu yang baik terjadi kepadamu. Jika ada peluang baik yang datang, jangan takut untuk melangkah keluar dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Peluang tidak selalu datang 2 kali, jadi setiap kesempatan yang muncul harus diambil dengan penuh semangat dan optimisme. Ketahuilah bahwa kamu pada akhirnya akan menjadi apa yang selalu ada di sekitarmu. Oleh karena itu, mulailah mengelilingi dirimu dengan hal-hal positif yang dapat membantumu meraih tujuanmu. Lingkungan yang positif dan mendukung akan mendorongmu untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itulah apa yang kamu tuai. Sama seperti seorang petani yang menanam benih dan menunggu masa panen. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali kepadamu. Ketika kamu memilih untuk memperlakukan orang lain dengan baik, kamu akan menemukan bahwa mereka juga bersikap baik kepadamu dan menunjukkan perilaku yang lebih positif terhadapmu. Namun sama halnya seperti benih yang membutuhkan waktu untuk terus bertumbuh, seperti tindakan, perkataan, serta pemikiran baikmu juga memerlukan waktu untuk membuahkan hasil. Tidak semua kebaikan yang kamu lakukan akan langsung dibalas.
butuh kesabaran dan konsistensi dalam melakukan kebaikan. Ketika saatnya tiba, hasil yang kamu terima bisa berwujud seperti cinta, uang, kebahagiaan, atau bentuk-bentuk kebaikan lainnya. Oleh karena itu, selalu bersikap baik dan sopan kepada semua orang, terlepas dari siapa mereka atau apa latar belakang mereka. Ingatlah bahwa setiap tindakan dan reaksi yang kamu berikan akan selalu kembali kepadamu. Jika kamu menabur kebaikan, kebaikan pula yang akan kamu tuai. Dan sebaliknya, jika kamu menabur keburukan, keburukan pula yang akan datang kepadamu. Yang kelima adalah hukum koneksi. Hukum koneksi menjelaskan bahwa semua yang kamu lakukan saling terhubung satu sama lain. Masa lalu, masa kini, dan masa depanmu semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Penting untuk diingat bahwa masa lalu dan masa kini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masa depanmu. Setiap tindakan dan keputusan yang kamu ambil saat ini merupakan bagian dari perjalanan menuju masa depan yang kamu dambakan. Tidak ada jalan pintas yang dapat secara instan membawamu ke tujuan tersebut. Semua pencapaian besar membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Setiap hal yang pernah kamu lakukan, baik di masa lalu maupun di masa kini, sangatlah penting dalam membentuk masa depanmu. Masa depanmu adalah hasil dari keputusan dan tindakan yang pernah kamu ambil sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan jangka panjangmu. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Kita telah menjelajahi 5 hukum yang membentuk dasar dari kebijaksanaan yang kita perlukan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi mari kita terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, mengambil inspirasi dari 5 hukum bijaksana ini untuk membentuk kehidupan yang kita impikan. Dan ingatlah, kekuatan untuk meraih mimpi ada dalam genggaman kita sendiri. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.